Nggak ada ketelitian dan penjagaan sejauh ini pada agama lain kecuali hanya ada di agama Islam. Lihat ulama luar biasa di dalam meneliti riwayat-riwayat. Jangankan yang datang dari Rasulullah SAW, bahkan datang dari sahabat dan tabi'in, diteliti per kalimatnya. Itu bentuk penjagaan Allah kepada agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan Jami'ul Ulum wal Hikam, ya. Syekh Al-Imam rahimahullah masih menjelaskan, ya, masih di dalam penjelasannya hadis kelima, namun masuk ke dalam perkara-perkara fikih yang berkaitan dengan hadis tersebut dan penguraian pendapat para imam dan madhab tentang perkara-perkara tersebut, ya. Terakhir kita menyebutkan tentang muamalah yang berkaitan dengan akad dan fasakh, ya, dan kesepakatan atau pembatalan kesepakatan, ya, dan lain-lain. Dan kita telah membicarakan tentang jenis-jenis larangan yang terjadi di dalam muamalah. Apabila larangan tersebut kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Maka tidaklah jatuh kesepakatan itu hanya dengan keridhaan muta'aqidain, keridhaan unsur-unsur atau individu-individu yang berakad. Tapi ketika akad tersebut kaitannya adalah dengan hak individu, ya, maka bisa diserahkan keputusannya kepada individu tersebut, ya. Di antara yang menjadi contoh, ya, dari dua nilai tersebut adalah misalnya nikah man yahrum nikahu, menikahi orang-orang yang diharamkan untuk menikahinya, ya. Bukan karena hak orang tersebut, karena memang diharamkannya. Entah dia masih berada dalam posisi iddah wanita itu, atau entah masih ada hubungan nasab misalnya yang diharamkan. Kalaupun orang tersebut ridho untuk dinikahi, maka tidak jadi hujah untuk pengabsahan akad tersebut karena kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi misalnya menikahi wanita, orang tua menikahi putrinya, misalnya menikahkan putrinya tanpa izinnya, ya, tanpa izinnya, maka dalam hal ini si orang tua telah menzolimi hak putrinya. Tapi apakah langsung fasakh, langsung batal akad pernikahannya? Tidak, diserahkan kepada nih wanita keputusannya. Kalau dia mau dia lanjutkan, kalau dia mau dia batalkan. Kenapa demikian? Karena memang kaitannya dengan individu tersebut, ya. Kemudian juga terdapat individu-individu yang tertimpa madharat mungkin dengan sebuah kesepakatan, yakni madharat terjadi padanya, tapi keridhoannya tidak dianggap, maksudnya tidak menjadi patokan syariat. Maka tidaklah diserahkan keputusannya kepada keridhaan individu-individu tersebut. Contoh, talak kepada wanita, oke? Si wanita akan terkena efek madharat dari talak yang diberikan suaminya padanya. Tapi talak tersebut tetap terjadi kalaupun wanita itu tidak meridhoi talak itu. No, jadi tidak diserahkan keridhoannya kepada wanita karena kaitannya haknya itu adalah hak lelaki. Demikian juga budak yang dijual oleh tuannya. Oke? Bisa jadi nih budak betah dengan tuannya yang pertama. Dia nggak ridho untuk dijual ke yang lain. Nah, ketidakridhoan si budak tersebut tidak berlaku. Dikarenakan haknya adalah hak memang si tuan untuk menjualnya atau untuk melepasnya, gitu. Ada yang kasusnya gambarannya demikian, ya. Kemudian juga diberikan contoh banyak, seperti ada beberapa kasus di mana memang syariat memberikan keputusannya kepada individu-individu tertentu kalaupun itu hakikatnya bukan haknya, oke? Seperti pengharaman untuk menjual, memisahkan antara ibu dengan anaknya. Misal seseorang memiliki budak dan budak punya anak, maka anaknya juga budak, ya.
Dia menjual budaknya, itu hak dia, punya kemerdekaan. Tapi tetap nggak boleh dia memisahkan antara ibu dan anaknya, karena mereka nggak bakal ridha dan akan menjadi madarat ketika si ibu akhirnya terpisahkan dengan anaknya. Tuh, ini diatur oleh syariat memang tersendiri, ya. Bahwasanya tidak boleh memisahkan antara ibu dan anak. Ini telah kita jelaskan juga, ya. Kalaupun sebagian kelompok ada yang berkata boleh saja apabila memang ada keridhaan dari budaknya tersebut. Ya, ini si ibu ridho misalnya dipisahkan dengan anaknya, atau si anak ridho dipisahkan dengan ibunya, nggak apa-apa. Maka sebagian kelompok berkata boleh saja apabila demikian. Ya, kemarin juga kita telah ceritakan yang terjadi di antara salaf, ya, orang tua memberikan pemberian atau hadiah, ini hibah ya, kepada sebagian anaknya dan tidak memberikan kepada anak-anaknya yang lain. Apakah pemberiannya ini kemudian akhirnya menjadi batal? Ya kan? Karena Nabi SAW mengingkarinya. Ya. Pada saat itu Bashir bin Sa'ad, orang tuanya Nu'man, yakni Nu'man ibnu Bashir, dia mau memberikan hadiah kepada Nu'man karena ini anak spesialnya, anak yang dicintai. Oke? Istri nggak menolak. Dan dia berkata, la hatta tushhida an-nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tastashhid an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihada. Tidak sampai kau meminta dulu persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hal ini. Nabi akhirnya Bashir pun membawa berita ini dan mengadukannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku mencintai anakku Nu'man dan aku ingin kau bersaksi bahwasanya aku memberikan kepada dia nih hibah ini, pemberian. Nabi pun berkata, apakah semua anakmu kau berikan hal yang sama? Kata Bashir, tidak ya Rasulullah. Rasul pun langsung berkata, ashhid hadza ghairi fa inni la ashhad ala zuhur. Kalau gitu cari saksi orang lain aja, karena sesungguhnya aku tidak bersaksi atas sebuah kezaliman. Ya. Nah, ini nanti jadi pembahasan para ulama. Kemarin kita bahas nih, ya. Apakah artinya kemudian pemberian tersebut batal dan harus kembali? Apakah pembelian itu tetap sah, tapi tetap orang tua ini berhutang untuk memberi hal yang sama kepada anak-anak yang lain? Dan apabila orang tua tersebut keburu meninggal, nah pemberian yang diberikan kepada anak tertentu doang itu gimana? Jadi harta waris yang harus dibagikan ataukah tidak? Ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ya. Yang jelas, awas, ada sebuah nilai besar yang perlu kita ingat. Sesuatu yang diharamkan di dalam akad belum tentu tidak absah. Bisa jadi absah tapi diiringi dengan dosa. Sah tapi dapat dosa. Gitu. Oke? Demikian pendapat para ulama. Jadi hadiahnya tersebut kepada anaknya tertentu itu sah nggak? Sah aja. Nih anak menjadi memiliki hal tersebut karena pemberian orang tuanya. Tapi orang tuanya dapat dosa karena tidak memberikan hal yang sama kepada saudaranya. Tuh. Tapi sah gak? Sah. Bisa begitu. Awas, sesuatu yang sah belum tentu nggak dosa. Sesuatu yang haram belum tentu nggak jadi nggak sah. Oke? Sebagaimana misalnya kemarin di ibadah kita jelaskan. Misal sholat berjamaah diwajibkan rapat. Wajib yang kalau tidak dilakukan ini dosa. Berenggang-renggang itu sengaja dosa. Oke? Tayyib. Orang melakukan sholat jamaah dan mereka berenggang-renggang. Sholatnya sah gak? Sah. Tapi dapat dosa. Ya. Ulama bilang sahihah ma'al itsm. Sah tapi diiringi dengan dosa. Karena ada nilai yang terlanggar. Begitupun beberapa kasus lain. Nah, nih. Kita baca lagi perkataan Al-Imam rahimahullah. Minha at-talaq al-manhi anhu. Misalnya talak-talak yang dilarang. Oke? Tahu talak kan? Yang kulitnya tajam-tajam tuh kalau dibuka tuh salak gitu. Talak fi zaman al-haid. Ini talak-talak yang dilarang diantaranya adalah talak dalam kondisi haid wanita. Itu dilarang, haram. Oke? Tapi sebelum Anda uraikan pendapat para ulama, Anda kasih dulu kesimpulannya supaya nggak pusing. Demikian baca fikih. Kadang kita ngedengar pendapat yang beda-beda, nyampe ujung kita terus yang mana yang benar. Nah, begitu balik lagi ke awal deh. Oke? Anda kasih dulu kesimpulannya. Talaknya terjadi, jatuh. Oke? Tapi ada pelanggaran, dia mentalak dalam keadaan
haid. Oke? Baru kita baca. Tayyib. Qad talaq fi zamanil haid. Contohnya talak di zaman haid. Fa innahu qad qil innahu qad naha anhu li haqqiz zauj haitsu kan yukhsha alaihi an ya'qubahu fihi an-nadam. Dibahas nih. Kenapa dilarang talak dalam masa haid? Dilarangnya ini karena hak si suami atau karena hak si wanita, gitu. Oke? Demi menjaga hak suami atau demi menjaga hak istri nih, katanya gitu. Ada yang berkata katanya karena hak suami. Dilarang talak dalam keadaan haid. Karena apa? Takutnya nanti dia nyesel. Oke? Setelah selesai wanita tersebut haidnya, takutnya dia menyesal. Gitu. Oke, udah menjatuhkan talak. Wa man naha an syai'in rifqan bihi atau wa man nuhiya an syai'in rifqan bihi falam yantahi anhu bal fa'alahu wa tajassama masyaqqatahu fa innahu la yuhkam bi butlan ma atabihi. Tapi barang siapa yang dilarang akan sesuatu hal, ini berangkat dari rahmat baginya, kesian baginya demi menjaga maslahatnya. Tapi dia justru berkeras dengan hal tersebut, padahal udah diatur nih, supaya mengasihaninya demi kebaikannya, oke? Tapi dia berkeras untuk hal tersebut, dan tetap dia memilih untuk sikap tersebut, oke? Yang padahal akan memberatkan dirinya, oke? Maka tidak dihukumi batal hal yang dilakukannya. Tidak dihukumi batal apa yang dilakukannya. Seperti tadi, talak di zaman haid tuh nggak boleh. Kenapa? Kesian si lelaki. Takutnya nanti panjang nih waktunya. Dia baru dihitung talaknya nih setelah selesai haid, baru hitung nih. Oke? Baru dihitung 1 kali haid, 2 kali haid, 3 kali haid tuh. Jadi walhasil ketemu 4 kali haid sebenarnya. Haid yang awal nih nggak dihitung nih. Gitu. Karena dia talaknya lagi haid. Lu bengong ngerti apa bengong bete nih? Talak nih kan 3 kali bersih. Iya kan? 3 kali bersih kan? Salasah kuru. Oke? Sekali haid bersih. Berarti talaknya lagi bersih. Sampai ketemu sekali haid bersih. 2 kali haid bersih. 3 kali haid bersih. Gitu kan? Dia talaknya lagi haid. No, berarti lebih panjang lagi. Oke? Takutnya nyesel. Ntar pas lagi bersih. Terus dia. Gue mau sebut ngeri. Ya. Takutnya nyesel. Tuh berarti kan karena rahmat buat si lelaki kan dilarang. Iya gak? Tapi ini lelaki berkeras, enggak, pokoknya aku mau talak dia, ini tuh. Dah. Maka talaknya yang tadi awal tidak dihukumi batal, tetap jatuh. Dapat gak? Oke? Tetap jatuh talaknya. Tetap sah talaknya. Oke? Kaman soma fil marad awis safar awwasala. Seperti orang-orang, kasus ini seperti orang-orang misalnya berpuasa, dia tetap ngotot berpuasa dalam keadaan safar, dalam keadaan sakit. Tuh, sebenarnya syariat mengatur, dia boleh buka, begitu kan? Iya gak? Tapi dia tetap ngotot pengen dalam keadaan puasa, ya boleh, udah jadilah buat dia. Gitu, enggak jadi batal puasanya. Ngerti gak? Oke? Wasala fi siyam aw akhraja malahu wa jalasa yatakaffaf an-nas, atau orang yang ngotot berwisol puasa. Tahu puasa wisol? Hah? Ini obat. Ini cure luar biasa. Pengobatan luar biasa. Puasa wisol adalah, wisol artinya nyambung. Wisol artinya nyambung. Kalau yang digulung isinya bihun itu risol. Jadi orang puasa biasa udah maghrib dia nggak buka. Wisol ada beberapa surah, ada beberapa bentuk. Wisolnya ada beberapa bentuk. Orang puasa dia, oke, terus sampai ketemu maghrib, dia nggak buka. Dia bukanya misal baru jam 9, jam 10 baru dia batalin, buka. Habis itu tidur, sahur baru makan lagi. Iya gak? Itu bentuk pertama. Bentuk kedua, sampai ketemu maghrib, dia nggak buka. Dia wisol, dia sambung. Terus sampai ketemu sahur baru dia buka. Jadi dia buka dan dia sahur. Oke? Baru dia puasa lagi. Itu wisol bentuk kedua. Wisol bentuk yang ketiga, ini ekstrim. Dia udah maghrib, dia nggak buka. Sampai besok. Sahur dia nggak sahur. Sampai besok lagi. Ketemu maghrib lagi. Atau maghrib hari ketiga, keempat, kelima, terserah lo. Oke. Baru dia buka, itu namanya wisol, puasa wisol. Ternyata
khasiatnya dari sisi medis luar biasa. Oke? Itu begitu efektif nge-recharge, nge-reboot tubuh dengan segala fungsinya. Bad news dari puasa ini, bad news ya, berita buruk ya. T cells rontok. T cells nih sel darah putih. Sel darah putih yang akhirnya bikin antibodi yang ngeberesin virus-virus dan bakteri yang di tubuh rontok, jatuh semua, hilang. Bad news, berita buruknya dari puasa. Good news, berita baiknya, dengan puasa akhirnya tubuh bikin T cell baru, bikin sel darah putih yang baru, yang lebih upgrade daripada sel darah putih sebelumnya yang bisa ngeberesin virus-virus, bakteri-bakteri yang nggak bisa diberesin sama yang lama. Kayak antivirus baru update. Oke? Sehingga di antara cara yang efektif, bahkan Barat melakukannya sekarang untuk matiin sel-sel kanker dengan puasa. Starved out cancers, namanya sistem bikin sel kanker mati kelaparan. Jadi sel kanker ini dia makan dari apa-apa, dia makan dan nambah besar dari apa-apa yang dimakan oleh manusia yang mengandung gula, glukosa. Dia makan dari glukosa itu. Oke? Dan cara mencari di mana titik kanker pada tubuh seseorang itu juga dimasukin gula, nanti di scan gitu warnanya ungu. Kalau ungunya terang, nah itu di situ sel kankernya. Gue tahu karena almarhum abah dulu nyari sel kankernya begitu. Dia makan tuh dari glukosa, gula. Oke? Jadi selama orang masih makan, sel kankernya masih makan, masih berkembang terus. Nah gimana caranya matiin sel kanker? Lah jangan makan. Minum air putih udah. Jangan masukin gula. Nah tubuh nanti otomatis sel-sel yang ada dia akan cari makan. Tapi dia bisa survive karena sel sehat. Dia bisa cari makan dengan cara apa? Dengan cara mengurai fat, mengurai lemak jadi makanan buat dia. Oke? Buat sel-sel yang ada. Akhirnya mitokondrianya, pernah dengar mitokondria? Mitokondria. Jadi tubuh ini terdiri dari organ-organ. Organ-organ ini terdiri dari sel-sel. Sel-sel ini mesin di dalamnya namanya mitokondria. Udah terusin deh, udah norak lo . Wisol. Begituan gak usah kuliah. YouTube ini universitas segala jurusan. Ya. Jadi ternyata nih mitokondria jadi pumping lagi yang tadinya udah melemah mesin-mesin sel ini jadi pumping kenceng lagi dan jadi berfungsi dengan baik luar biasa. Tuh sel-sel yang sehat bisa cari makan dan cari kehidupan dengan cara mengurai fat. Akhirnya jadi fat loss. Akhirnya jadi program diet yang efektif juga somehow. Di sisi lain sel-sel yang sakit dia nggak bisa tuh ngurai fat, nggak bisa dia. Dia kekeringan dan gak dapat makan, lama-lama dia mati dan rontok sendiri. Oke? Lama-lama dia mati dan rontok sendiri. Itu namanya sistem starved out cancer. Bikin sel kanker mati kelaparan. Oke? Dengan cara apa? Wisol. Western pakai cara water fasting. Puasa air. Jadi dia cuma minum air putih atau kopi boleh lah atau teh boleh, cuma jangan pakai gula. Oke? Namanya water fasting. Islam punya cara yang jauh lebih efektif, namanya dry fasting. Enggak makan, enggak minum. Dan itu 4 kali lipat lebih efektif daripada water fasting. Jadi orang water fasting 12 jam, sama seperti seseorang dry fasting 3 jam. Khasiatnya pada tubuh. Dapat gak? 4 kali lipat. Ya. Di wisol. Ya, ini buat tips buat ya untuk yang mau benahin tubuh atau ada yang keluarga yang sakit dan lain-lain. Sakit apapun seringkali obatnya dengan itu. Ya. Bahkan Barat sekarang mengakui hal tersebut. Dan betapa gula sangat efektif feeding cancer cells. Memberi makan dan menghidupkan sel-sel kanker yang ada pada tiap individu. Semua individu itu punya sel kanker. Cuman ada yang aktif, ada yang enggak.
Nah gimana cara mau mengaktifasinya? Kalau lu mau, makan gula. Makan gula. Insya Allah bekhair ente. Tapi gulanya halal. Rokoknya haram. Masuk akal gak? Walah akal gue gak bisa dapet itu. Walah gak dapet. Mau dari juru sebelah mana gak dapet. Gak masuk. Walah fales. Itu hukum fales. Ya. Jadi. Tapi kalau gulanya adalah gula yang memberi semangat. Seperti gula-gula kehidupan. Ya salah. Ini beda cerita nih. Ini lu dengerin gue nih, lu dengerin gue. Nah, wisal ala kulli hal, ikhwah. Wisal ada karahahnya, ada karahah, dimakruhkan di dalam Islam. Oke? Karahahnya rahmatan bil bashar, sebagai bentuk rahmat bagi para manusia. Kalau syariatnya ilahnya karena kesian sama manusia, tapi itu orang emang ngotot pengen wisol, ya udah nggak apa-apa. Tuh gitu. Demikian Rasul yuwasil, dia berwisol sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat ngikutin. Tuh, di hari kedua Rasul mau nyambung lagi, cuman para sahabat pada ngikutin sih. Akhirnya Rasul sengaja batalin, kata Rasul, kalau bukan karena aku takut kalian ngikutin, aku sambung lagi hari berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Atau orang yang mengeluarkan seluruh hartanya dan akhirnya dia jadi miskin minta-minta orang. Tuh kita bilang jangan kau memberikan seluruh hartamu untuk sodakoh. Sehingga kau sendiri menjadi butuh dan minta-minta sama orang. Tapi seseorang nekat emang dia mau keluarin hartanya sampai akhirnya dia membutuhkan, ya udah serah lo deh. Gitu. Sekali lagi kaidahnya, manuhiya an syai'in, barang siapa yang dilarang dari suatu hal, rifqon bihi, berangkat dari kesian, rahmat baginya. Oke, falam yantahi anhu, tapi dia tetap ngotot, yusir, berkeras, bal fa'alah, dia tetap melakukannya, wa tajasyam masyaqqatahu, dan dia nekat untuk menanggung seluruh kesulitannya, fa innahu la yuhkam bibutlan ma atabihi, maka tidak dihukumi apa yang dilakukannya batal. Ngerti gak? Ya, itu maksud kaidah tersebut, ya. Au shalla qa'iman ma'a tadarruhi bil qiyam lil marad. Misal orang yang sakit, dia berdiri itu susah, tapi dia ngotot pengen berdiri di dalam salatnya, padahal udah disyariatkan bagi dia boleh duduk. Dia ngotot boleh berdiri, ya udah deh, boleh nggak? Salatnya batal nggak? Enggak, salatnya nggak batal. Ya. Au ightasala wa huwa yakhsha ala nafsihi ad-darar wa talaf wa lam yatamammam. Atau orang yang dalam keadaan nggak boleh kena air. Kalau kena air malah jadi bahaya buat dia. Tapi dia ngotot tetap kena air mandi, nggak mau tayamum. Padahal tayamum bisa menggantikan wudhu dan bisa menggantikan mandi. Awas, tayamum bisa menggantikan wudhu dan bisa menggantikan mandi. Bukan cuma wudhu nih. Jadi mandi junub juga pakai tayamum bisa. Oke? Dan di anggota tayamum, nggak usah lu siram tanah barang lu, nggak usah. Di anggota tayamum doang. Oke? Oke. Au qamal lail wa lam yanam, atau orang yang berdiri sepanjang malam sholat dan nggak tidur. Oh, ya kan? Makanya ini masuk di bab man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Ya. Kadzalika idza jama'a at-talaq ats-tsalaats 'ala al-qaul bi tahrimi. Demikian juga kalau orang yang mengumpulkan 3 talak berdasarkan perkataan orang yang mengharamkannya. Wah, maksudnya gimana? Gini. Jadi ulama umumnya, para imam dari zaman ke zaman, yang namanya tolak dicicil. Talak 1, talak 2, talak 3. Nggak boleh, nggak ada. Orang talak 1 majelis sekali gubrak 3, nggak ada. Oke? Kenapa mesti diulur 1, 2, 3? Rahmat buat para pelakunya. Supaya ada waktu buat dia reconsider, pertimbangan ulang. Oke? Demi rahmat buat dia supaya nggak dia menyesal, sehingga nggak langsung bainunah, nggak langsung bainunah kubro, nggak langsung haram total gitu. Bainunah tuh udah nggak boleh balik sehingga dia menikahi dulu lelaki lain dan kemudian bercerai dan baru ketemu lagi, begitu bainunah.
Ya, Bainuna Kubro itu. Sebenarnya disyariatkan begitu demi rahmat buat dia. Oke? Tapi ada seseorang yang ngotot, pokoknya ini talak 3. Udah buat dia ini itu. Tuh, padahal baru sekali dia nalak. Oke? Maka talaknya jadi. Kalaupun seseorang mengatakan haramnya talak 3, satu majelis. Dapat gak? Ada pendapat yang berkata boleh terjadi talak 3 dalam satu majelis. Ini dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini menjadi viral pada masanya karena dia melawan arusnya di masa tersebut. Oke? Dan dia berkeras tetap berpegang teguh kepada pendapat itu. Ibnu Taimiyah. Talak 3 dalam satu majelis. Ini menjadi hujah juga buat para ahli bid'ah dan lain-lain untuk membunuh karakter Ibnu Taimiyah rahimahullah di masa itu. Yang dimana beliau banyak membantah mereka nih sebelumnya. Begitu. Dia berkeras dengan pendapat tersebut. Oke? Yang lain berkata nggak ada talak 3 langsung sekali sikat. Itu nggak ada. Haram hukumnya. Oke? Paham nggak tuh kondisi talak? Oke? Nah, yang di sini dimaksudkan orang yang mengatakan haram talak 3 dalam satu majelis pun, oke? Tapi kalau ketemu satu orang yang emang benar-benar dia bertekad untuk ini pokoknya langsung talak 3, jadi nggak bisa dibilang batal. La yuhkam bibutlani. Paham nggak? Alal qaul bitahrimi. Tuh. Kalaupun orang bilang, kalaupun imamnya bilang haramnya talak 3 sekali sikat. Tapi kalau ada orang bilang dia mau mentalak istrinya langsung talak 3. Dan udah dibilangin gak usah begitu, dia masih ngotot begitu, ya udah tidak dikatakan talaknya batal. Jadi qadhi memutuskan ya udah ini hitungannya talak 3. Dapat ya? Wakil innama nuhiya an talaqil haid li haqqil mar'ah. Tapi ada pendapat lain. Dilarang katanya talak kepada wanita yang haid bukan karena hak si lelaki, tapi demi hak si wanita sebenarnya. Gitu. Oke, lima fihi minal idrar biha bitatwil al-iddah walau radiyat bidzalik. Dikarenakan ada madarat yang akan menimpanya karena iddahnya nanti jadi kepanjangan. Kalaupun dia ridho ditalak dalam kondisi haid, dia jadi madarat. Terus kan 3 kali haid, akhirnya ketemu 4 kali 4 mulai ditalaknya pas baru hari pertama hari kedua haid, ya kan? Nggak kaci ini nggak dihitung sampai kelar haid, baru bersih baru dihitung dia tuh ntar. Haid yang berikutnya baru dihitung, oke? Kalaupun tuh wanita ridho, katanya. Bi an sa'alat huttalak bi'iwad fil haid fahal yazulu bidzalika tahrimu. Tuh. Misal si wanita, tapi kalau misalnya si wanitanya ridho ditalak dalam keadaan haid, misal nih wanita oke lah aku ditalak haid tapi bagi ya 100 dinar, minta iwad, minta ganti, minta kompensasi lah, bahasa kita kompensasi, ya. Boleh nggak? Katanya begitu. Oke lah aku ditalak dalam keadaan haid, tapi ya bagi 100 dinar ya, atau bagi 2 ekor onta misalnya, atau 1 ekor kambing, ya. Atau semangkok gabus pucung. Nah, misalnya perjanjiannya. Pokoknya dengan iwad aja, dengan ganti aja. Oke? Dengan iwad, fil haid. Nah, fahal yadhulu bidzalika tahrimu, maka apakah masih dihitung haram? Kalau di wanita ridho dan kemudian minta kompensasinya, fihi qaulan, ada 2 pendapat lagi masyhuron, yang masyhur di antara para ulama. Wal masyhur min madhabina, tapi yang masyhur di madhab kita, maksudnya madhab Hambali. Karena al-imam rahimahullah adalah seorang Hambali. Tapi yang masyhur pendapat di madhab kita, dan demikian juga di madhabnya Syafi'i, annahu yazulut tahrim bidzalik, bahwasanya keharaman hilang dengan keridhoan si wanita dengan kompensasi. Jadi nggak ada haramnya gitu. Dapat ya? Fa'inkil, tapi kalau dikata, gitu kalau dikata, ya. Inna tahrima fihi li haqqi zawji khassa fa idza qaddama alaihi faqad asqata haqqahu fasaqat wa in ulila bi annahu li haqqil mar'ah lam yamna' nufudhahu wa wuqu'ahu aidan. Tapi kalau dibilang sesungguhnya keharaman talak dalam keadaan haid itu demi hak suami khusus. Dan apabila si lelaki tersebut ridho dia mentalak istrinya dalam keadaan haid, fasaqat,
maka jatuhlah talaknya tersebut dan terhitung satu talak. Oke? Kalaupun disebut diharamkan talak haid itu karena demi menjaga maslahat si wanita, demi menjaga hak si wanita, dikarenakan si wanita yang akan terkena madarat, oke? Tetap tidak dihitung di dalam syariat keridhaan si wanita di dalam urusan talak. Nah, kembali ke kaidah awal. Apakah talak jadi tidak sah ketika si wanita kagak terima? Oh, kagak kan? Tetap aja sah, begitu. Ya. Fa inna ridhal mar'ah bitolak ghair mu'tabar liwuqu'ihi, karena keridhaan wanita di dalam kasus talak itu tidak terhitung sebagai bentuk pengabsahan. Dia mau ridho nggak ridho, kalau kena talak udah jadi, begitu. Ya, inda jami'il muslimin, ini yang disepakati seluruh para kaum muslimin, lam yukhalif fihi siwa syardzamah yasirah minar rawafid. Tidak ada yang menyelisih pendapat ini kecuali hanya golongan kecil dari sekelompok kecil dari golongan Rafidah. Ya, kama anna ridhar raqiq bil itqi ghair mu'tabar walau tadarrara bihi. Sama perbandingannya seperti keridhaan si budak. Tidak terhitung di dalam keabsahan jual beli budak itu, kalaupun dia tidak ridho dijual kepada yang lain, ya. Lakin idza tadarraratil mar'atu bidzalik wa kana qad baqiya syai'un min talaqiha amara umira az-zawju birtija'iha kama amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar birtija' zaujatihi. Tapi buat pertimbangan nih demi maslahat, oke? Kalau masih ada sisa jatah talak, maka diperintahkanlah si suami ketika mentalak istrinya dalam keadaan haid agar dia rujuk kembali. Kalau masih ada sisa pulsa talak nih, misalnya baru talak 1 atau baru talak 2, oke? Belum habis talaknya, masih punya pulsa, belum talak 3, oke? Dia talak istrinya dalam keadaan haid, diperintahkan agar dia kembali dulu kepada istrinya, oke? Tunggu dia suci bersih dulu, baru habis itu talak, dan itu kehitung 1, oke? Supaya apa? Nantinya supaya tidak terjadi bainunah dari sesuatu yang haram. Bainunah ini diantara maksudnya adalah ketika masa jeda talak udah habis dan dia belum rujuk, akhirnya bainunah. Kalau mau balik lagi kudu akad lagi tuh, gitu bainunah namanya. Oke? Nah, kalaupun mau bainunah dari yang halal deh. Jangan bainunah terjadi dari yang haram. Maksudnya bainunah dari talak dalam keadaan bersih. Ini kan halal. Talak itu halal, tapi dalam keadaan bersih. Akhirnya terjadi dan terpisahkan berangkat dari sesuatu yang halal. Tidak terpisahkan berangkat dari sesuatu yang diharamkan. Seperti talak dalam keadaan haid itu kan diharamkan. Oke? Nah, itu tuh kesimpulannya. Anda bacain ya. Zen. Walakin idza tadarrat al-mar'ah. Apabila si wanita nih, misalnya masih ada jatah talak baginya, maka Nabi pun memerintahkan, sebagaimana Nabi memerintahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu untuk kembali kepada istrinya setelah mentalaknya dalam keadaan haid. Jadi ada kasus Ibnu Umar radhiyallahu anhu kedengaran mentalak istrinya, dan istrinya lagi haid, gitu. Dan kemudian Ibnu Umar ada di talak 1 atau 2 nih, bukan talak 3 nih, gitu. Nabi pun akhirnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, kembali dulu kau kepadanya sampai dia bersih, oke? Dan kemudian sampai dia ketemu haid lagi, sampai dia bersih lagi, baru apabila kau yakin kau talak, lepas total, apabila kau yakin kau pertahankan. Oke? Ini hadisnya ada di riwayat sahih muttafaq alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Nafi' Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Ibnu Umar talaqa imra'atah, mentalak istrinya wahiyah haid, dan istrinya dalam keadaan haid. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di era Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fasa'ala Umar ibnul Khattab Rasulullah, di situ Umar ibnul Khattab meminta fatwa, konsultasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, murhu falyuraji'ha, perintahkan Ibnu Umar untuk rujuk kembali kepada istrinya. Tsumma liyumsikaha, kemudian pertahankan dulu istrinya hatta tathur, sampai istrinya suci bersih. Tsumma tahid, dan kemudian sampai dia ketemu haid lagi, tsumma tathur, kemudian sampai ketemu lagi dia
suci lagi, thumma insya amsaka ba'd, dan kemudian kalau dia masih mau dia pertahankan wanita itu, wa insya talak, dan apabila dia mau dia talak qabla ayyamas, sebelum dia sentuh dulu tuh wanita. Fatilka al-iddah, itulah iddahnya allati amarallahu ta'ala ayyutallika laha an-nas, yang diperintahkan Allah bagi para manusia untuk mentalak tuh. Ya, jadi di dalam kasus ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu masih ada jatah pulsa talaknya. Jadi disuruh dulu dia kembalikan. Oke? Singkat cerita, kesimpulannya adalah ada sebuah riwayat yang syadz, yang keliru nih, riwayat waham dari perawinya. Oke? Dibilang Ibnu Umar katanya mentalak di talak tiga, dan ini sangat keliru. Ini sangat keliru riwayat tersebut, nanti dijelaskan dengan panjang oleh Al-Imam rahimahullah. Yang jelas Ibnu Umar tidak mentalak di dalam keadaan talak ketiga, tapi talak ke-1 atau talak ke-2. Bahkan Ibnu Umar sendiri berkata radhiyallahu anhu, in kunta talaqta wahidah awis nataini fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani bidzalik. Tuh, ketika beliau radhiyallahu anhu ditanya bagaimana hukum talak wanita dalam keadaan haid. Ditanya nih, Ibnu Umar sendiri ditanya. Dia menjawab radhiyallahu anhu, apabila kau telah mentalaknya 1 kali atau 2 kali, oke, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu memerintahkanku untuk rujuk kembali kepadanya. Berarti masih ada pulsa talak, masih ada jatah talak, belum habis nih, belum talak 3 kali, baru sekali atau 2 kali Rasul memerintahkanku untuk rujuk lagi waktu itu. Oke? Yakni bertija al-mar'ah, yakni untuk rujuk lagi kembali kepada wanita. Wa in kunta talaqtaha salasan, tapi kalau kau udah talak dia 3 kali, ini talak yang ketiga nih yang kau talak lagi dalam keadaan haid nih. Oke? Faqad asaita rabbak, di situ kau memaksiati Tuhanmu, dosa. Oke? Wa banat minka mra'atuk, tapi jatuh talaknya. Dengan itu nih wanita terlepas darimu total. Terhitung talaknya 1, tapi kau dapat dosa. Dapat ya? Jadi akhwati rahimakumullah, kesimpulannya adalah katakanlah talak tersebut terjadi haram, atau akad tersebut akad yang sifatnya mungkin terlarang di dalam syariat. Tapi kita menghukumi absahnya itu hal yang lain. Belum tentu haram berarti tidak jatuh. Maksudnya belum tentu haram berarti tidak sah. Belum tentu. Ya. Sebagaimana sebaliknya juga, ketika memang misalnya terpenuhi syarat-syaratnya, telah terpenuhi syarat-syarat, atau misalnya tidak ada larangan-larangan yang terlanggar, kemudian akhirnya belum tentu langsung dihukumi bahwasanya hal tersebut sah, gitu, ya. Mesti dilihat lagi lebih jauh unsur-unsur yang berkaitan dengan kasus tersebut, ya. Baik, ya. Nah, riwayat yang datang dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ini, ada kabar yang masyhur bahwasanya Ibnu Umar pada saat itu mentalak istrinya pada talak ketiga. Oke? Sehingga ketika Nabi SAW memerintahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhu untuk kembali kepada wanita tersebut, maka terhitungnya berarti talak 3 yang tadi kagak sah. Iya gak? Karena kalau udah talak 3 gak pakai kembali dong. Iya gak? Berarti begitu. Dari situ sebagian ulama menyimpulkan bahwa talak dalam keadaan haid tidak jatuh dan tidak sah talaknya. Oke? Tidak terhitung sah 1. Tapi riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya Ibnu Umar mentalak istrinya tersebut di dalam kondisi talak ketiga, ini ternyata keliru. Kalaupun tersebar banyak di kalangan para ulama. Sehingga di sini ditahqiq oleh Al-Imam rahimahullah tersebarnya dan bagaimana sumber riwayat kok bisa akhirnya para ulama salah faham tentang kasusnya Ibnu Umar. Sampai di situ ditelitinya oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Riwayat tersebut datang dari riwayat Abu Zubair Ziyadah Ukhra.
ada lafaz lain di Abu Zubair. Lam yutabi' 'alaiha wa huwa qawluh thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wahsu al-iddah. Ya. Walam yadhkur dzalika ahad minar ruwah an Ibnu Umar wa innama rawa Abdullah ibn Dinar an Ibnu Umar annahu kan yatlu hadhil ayah inda riwayatihi lil hadits wa hadha huwa as-sahih. Ya. Dan kemudian di Ibnu Zubair dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum bahwasanya Nabi SAW mengembalikan wanita tersebut kepada Ibnu Zubair walam yaraha syai'an, dan Nabi tidak menganggap talak yang telah dijatuhkan oleh Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu sebagai sesuatu yang berlaku. Wa hadza mimma tafarrada bihi Abu Zubair. Ini diantara riwayat yang cuman Abu Zubair doang nih yang ngeriwayatin begini nih. Dari para murid-muridnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu seluruhnya. Ibnu Umar memiliki banyak murid, diantaranya anaknya sendiri Salim, yakni Salim bin Abdullah bin Umar. Diantaranya ada Nafi maula Abdullah ibnu Umar. Juga ada Anas, juga ada Ibnu Sirin, juga ada Tawus, juga ada Yunus Ibnu Jubair, juga Abdullah ibnu Dinar, juga ada Sa'id bin Jubair, ada Maimun ibnu Mihran dan lain-lain. Mereka semua nggak menceritakan bahwasanya itu adalah kasus talak ketiga gitu. Cuman dari Abu Zubair doang nih, yang menceritakan bahwasanya dari Ibnu Umar, ini kasus Ibnu Umar ini kasus talak ketiga sama sekali, ya. Nah, waqad angkara a'immatul ulama, dan para imam dan para ulama telah mengingkari adanya lafaz ini pada Abu Zubair, ya. Minal muhadditsin wal fuqaha, para imam dari golongan ahli hadis dan para ahli fikih mengingkari adanya redaksi ini, walam yaroha syai'an tadi, dan Nabi tidak menganggap talak yang telah diberikan Ibnu Umar kemarin kepada istrinya itu berlaku sama sekali. Ini lafaz itu cuman ada dari riwayat Abu Zubair doang nih, gitu. Innahu tafarrad bima khalafa athiqat. Nah, di sini dikatakan Abu Zubair telah menyendiri dan dia mengkhilafi orang-orang yang thiqah, yang lebih well trusted daripada dia. Ini di dalam kasus hadis namanya riwayat syadz. Riwayat syadz. Ketika yang dhaif menyelisihi yang thiqah dan banyak. Riwayat syadzah. Syadzah. Oke? Ini sering kusut orang-orang. Awas. Tidak selalu perawi yang bersendiri ketika berbeda dengan yang lain-lain langsung ditolak riwayat yang datang darinya. Enggak selalu begitu. Kalau dia imam besar dan diterima hadisnya levelnya tinggi, tetap diterima kalaupun dia sendiri. Ini yang dibilang ahad gharib. Ingat gak? Ahad itu ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Ahad yakni ketika enggak sampai derajat mutawatir. Dibilang masyhur ketika tiap tobakoh di level-level tobakoh periwayat paling sedikit yang ngeriwayatin 3 orang, ini dibilang ahad masyhur. Paling sedikit 3. Tapi kalau ketemu di salah satu levelnya ada yang cuma 2 orang, ini dibilang ahad aziz. Ketika di salah satu levelnya ada yang cuma 1 orang, dibilang ahad gharib. Nah, ahad gharib dengan kasus syadz beda cerita. Awas. Ahad gharib ketika memang si 1 orang ini adalah periwayat yang kuat dan imam yang diterima, maka tetap diterima riwayatnya. Tapi ketika seseorang bersendiri di dalam riwayatnya dan riwayatnya berbeda, bertentangan dengan orang-orang yang thiqah, yang ada dia yang lain pada nggak pakai lafaz itu, nggak pakai redaksi tambahan itu, kok di lu ada nih di riwayat lu. Nah, ini dia syadz, ditolak dia. Apalagi riwayat tambahannya ini bertentangan dan berbenturan kontradiksi dengan riwayat-riwayat thiqah yang lain. Ini dibilang syadz. Dibilang syadz. Oke? Beda sendiri. Ya. Fala yuqbal tafarruduhu, maka kebersendiriannya itu nggak bisa diterima. Fa inna fi riwayat al-jama'ah an Ibnu Umar, karena banyak orang yang meriwayatkan dari Ibnu Umar dan orang-orang thiqah, ma yadul ala anna nabiyya hasaba alaihi at-talqah min wujuh katsirah. Justru riwayat-riwayat mereka menunjukkan bahwasanya Nabi menghitung talak itu sekali kena, 1 kali talak tuh. Oke? Lafaz tadi falam yaroha syai'an walam Nabi tidak menganggap talak yang kemarin Ibnu Umar jatuh sama sekali. Ini nggak ada yang ngomong gini nih, cuman dari riwayat Abu Zubair doang nih. Tuh, begitu. Dapat ya?
Lihat ulama luar biasa di dalam meneliti riwayat-riwayat. Jangankan yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan datang dari sahabat dan tabiin, diteliti per kalimatnya. Nggak ada ketelitian dan penjagaan sejauh ini pada agama lain kecuali hanya ada di agama Islam. Itu bentuk penjagaan Allah kepada agamanya. Ya. Kemudian Anda coba lompat-lompat, maksudnya supaya tidak terlalu jauh dalam membahas hal tersebut. Oke? Di antara yang disampaikan al-Imam rahimahullah, wa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam innama raddaha alaihi li'annahu lam yuqi' at-talaq fil haid. Tuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan wanita tersebut kepada Ibnu Umar dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan talak dalam keadaan haid. Wa qad ruwiya dzalika an Abi Zubair aydan min riwayat Muawiyah ibnu Ammar adz-Dzihni, darinya fala'alla Abu Zubair i'taqada hadza haqqan. Mungkin yang dikira Abu Zubair pada saat itu yang benar begitu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan wanita tersebut kepada Ibnu Umar yang telah ditalaknya, oke? Abu Zubair mengira dikarenakan Nabi tidak menganggap talak yang kemarin absah. Tuh, ini kesalahan, kekeliruannya dari situ. Oke. Tapi para tabi'in dan lain-lain semua mengingkari hal tersebut darinya. Ibnu Sirin rahimahullah bahkan mengingkari riwayat as-salas, mengingkari riwayat atau kabar yang mengatakan bahwasanya talak itu adalah talak ketiga. Oke. Pengingkarannya tersebut menunjukkan ala annahu lam yu'raf qailan mu'tabaron yaqul inna talaq al-muharram ghair waqi'. Tuh. Pengingkaran Ibnu Sirin tersebut berangkat dari pengetahuannya bahwa sama sekali nggak ada ulama yang dianggap keilmuannya yang mengatakan bahwasanya talak yang diharamkan itu kagak jatuh. Sama sekali nggak ada. Maknanya semua ulama yang mu'tabar mengatakan talak kalaupun talak haram tetap jatuh satu. Gitu. Makanya Ibnu Sirin sangat mengingkari ini riwayat yang dari Abu Zubair. Kok ini dari Abu Zubair begini sini beda nih gitu. Makanya Ibnu Sirin sangat mengingkari hal tersebut. Wa anna hadzal qaul la wajha lahu, dan bahwasanya pendapat ini benar-benar jauh deh ngaco begitu ya. Imam Ahmad bahkan rahimahullah berkata di dalam riwayatnya Abul Harits, suila amman qal, Imam Ahmad ditanya tentang pendapat la yaqa'at talaq al-muharram li'annahu yukhalif ma amara bihi. Tuh. Wahai Imam, apakah benar talak yang haram ini enggak jatuh? Yakni talak yang diharamkan kagak dihitung satu, oke? Enggak dihitung jatuh. Dikarenakan talak yang haram kan berarti menyelisihi sesuatu yang diperintahkan. Apakah benar berarti talak haram tidak terhitung satu, wahai Imam? Oke? Ditanya kepada Imam Ahmad. Faqal, maka Imam berkata, hadza qaulu su'in radi. Sungguh itu pendapat yang sangat buruk. Jadi talak ya, kalaupun talak haram, maka tetap jatuh satu. Kalaupun talak haram. Ya. Tsumma dzakar kisah Ibnu Umar. Kemudian Imam Ahmad sendiri menyebutkan kisah kasus yang terjadi pada Abdullah Ibnu Umar Ibnul Khattab. Wa annahu tasaba bi talaqihi fil haid. Bahwasanya terhitung talak yang dijatuhkan Ibnu Umar ketika wanitanya dalam keadaan haid. Tuh. Abu Ubaidah berkata, al-wuqu' huwa alladhi alaihi ulama mujmi'un fi jami'il amsar. Bahwasanya talak tersebut jatuh dan absah. Demikianlah yang disepakati para ulama dari seluruh penjuru negeri. Hijazuhum baik dari Hijaz, wa tuhamuhum baik dari Tuhamah, wa yamanuhum baik dari Yaman, wa syamuhum baik dari Syam, wa iraquhum baik dari Irak, wa misruhum baik dari Mesir, wa cipondohuhum. Nggak ada. Cipondoh nggak ada. Oke? Wahaka Ibnul Munzir dzalik. Demikian juga yang dikisahkan oleh Ibnul Munzir. An kullin man yuhfaz qauluh, dari para tokoh-tokoh yang dikenang ucapan dan pernyataannya min ahlil ilm, dari golongan ahli ilmu, illa nasan min ahlil bidah, kecuali sebagian orang dari golongan ahli bidah la yu'taddu bihim, yang tidak dianggap perkataannya. Tuh. Jadi sekali lagi nih ijma bahwasanya talak haram itu jatuh. Talak lagi haid boleh nggak? Nggak boleh, haram. Nggak boleh talak lagi
haid. Tapi kalau ketalak lagi haid, wanita lelaki mentalak lagi haid tetap kehitung. Ingat gak? Haram belum tentu enggak absah, bisa jadi absah. Dapat ya? Nah, ada juga pendapat lain dari Ibnu Hazm. Nah, Ibnu Hazm nih zahiri. Oke? Pendapatnya banyak berbeda memang dengan umumnya para ulama rahimahullah. Ibnu Hazm berkata, dengan riwayatnya dari Ibnu Umar, annahu la yaqa'at talaq fil haid. Ibnu Hazm berkata bahwasanya talak dalam keadaan haid itu tidak jatuh mustanidan ila ma rawahu min tariq Muhammad bin Abdussalam al-Khushani al-Andalusi haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Abdul Wahab dan seterusnya. Ibnu Hazm berpendapat bahwasanya yakni kaum Zohiri berpendapat talak dalam keadaan haram tersebut tidak jatuh tapi tidak dianggap perkataannya. Oke? Karena umumnya para ulama ahlul athar yang mengikuti riwayat-riwayat yang datang dari para salaf menyepakati jatuhnya talak dalam keadaan, kalaupun dalam keadaan haram. Simpulannya Al-Imam rahimahullah berkata, fawahama jama'atun minal mufassirin wa ghairuhum kama wahama Ibnu Hazm. Tuh, waham ini mengira sesuatu ini begini padahal dia salah pengkiranya. Waham itu begitu. Apa tuh bahasa kitanya? Iya, salah sangka kali ya. Maka salah sangka. Sebagian golongan ahli tafsir dan lain-lain, sebagaimana Ibnu Hazm bersalah sangka di sini. Akhirnya mereka menghukumi, oke, di dalam kasus ini bahwasanya talak di dalam haid ini, dalam kondisi haid tidak terjadi atau tidak jatuh. Wahada sabab wahmihim. Demikian kira-kira sebab salah sangkanya mereka. Tuh. Ya. Kemudian diriwayatkan Al-Qasim bin Muhammad rahimahullah. Ketika ditanya tentang seseorang yang memiliki masakin. Dia punya rumah banyak. Ya salam, dia punya klaster nih. Townhouse. Fa'ausa bi thuluth thalath masakin. Hal yujma' lahu fi maskan wahid. Tuh. Kemudian dia mewasiatkan 1/3 dari 3 rumah. Untuk diwasiatkan diberikan kepada satu orang. 1/3 dari 3 rumah. Oke. Okay? Faqal yujma' dzalika lahu fi maskan wahid. Maka Qasim bin Muhammad berkata dikumpulin wasiatnya tersebut menjadi satu rumah. Oke. Haddatsani Aisyah telah berkata kepadaku Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Nah, masuk enggak ini ke bab ini? Oke. Barang siapa yang beramal dengan amalan-amalan yang enggak ada contohnya dari kita, maka dia tertolak. Kharrajahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Wa muradu dan maksud Al-Qasim ibnu Muhammad anna taghyir wasiyatil musi ila ma huwa ahab ilallah wa anfa jaiz. Maksud beliau rahimahullah adalah merubah wasiat seseorang yang berwasiat kepada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah dan lebih bermanfaat, itu hukumnya boleh. Wa qad hukiya hadza an Atha wa Ibnu Juraij. Pendapat demikian pun diriwayatkan dari Atha, yakni Ibnu Abi Rabah, dan dari Juraij. Wa rubbama yastadil ba'du man dhahab ila hadza, dan mungkin sebagian kelompok yang berpendapat demikian berhujjah juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman khafa min musin janafan aw itsman fa aslaha bainahum fala itsma alaih." Barang siapa yang khawatir si seseorang yang berwasiat berbuat ngaco atau dosa, maka kemudian dia perbaiki di antara mereka, maka tidak mengapa, tidak ada dosa ke atasnya. Dan bisa jadi juga dia berhujjah dari kasus mengumpulkan mengumpulkan budak yang dibebaskan, okay? Sebagaimana kasus yang terjadi pada Rasulullah, pada zaman Rasulullah SAW, seseorang yang membebaskan ketika dia mau meninggal, dia punya 6 budak, dibebasin 6-6-nya sama dia. Oke? Ini wasiatnya kan, untuk membebaskan seluruh budaknya. Padahal dia cuma punya 6 budak, itu hartanya itu doang. Oke? Dia mau meninggal, dibebasin budak-budaknya. Maka Nabi pun SAW memanggil para budak tersebut, dan kemudian Nabi membagi budak tersebut menjadi 3 bagian, 6 orang berarti 2 orang. Begitu kan ya? Oke? Dan kemudian Nabi membebaskan 2 orang, dan kemudian 4 orangnya tetap Nabi jadikan sebagai budak.
Oke, itu diriwayatkan Imam Muslim. Karena wasiat maksimal di sepertiga. Ingat gak? Ini orang punya budak cuma 6. 6 ya dibebasin. Kesian ahli warisnya. Iya gak? Dan apalagi dia mau meninggal. Itu masih punya ada hak ahli waris. Kalau dibebasin semua akhirnya ahli warisnya nggak dapat. Kalau dia wasiatkan untuk membebaskan semuanya. Oke? Maka diingkari wasiat tersebut oleh Nabi. 6-6-nya dikumpulin lagi, yang dibebasin 2 karena sepertiga dari 6. Yang 4 tetap dijadikan budak yang diwariskan kepada anak-anaknya. Dapat gak? Hah? Mungkin diambil dari kasus itu juga, berhujah dari situ juga mungkin Qasim bin Muhammad ini rahimahullah. Wa dhahaba fuqaha'ul hadits ila hadzal hadits, dan para ahli fikih. Oke? Juga berpendapat dengan hadis ini. Li'anna takmil adkil abdi mahma amkan fahuwa aula min tashkisi. Karena menyempurnakan membebaskan seorang budak itu bagaimanapun lebih utama daripada membelah kebebasannya. Nanti ada penjelasannya. Lihada kanat syuriat as-sirayah wa si'ayah. Dari situlah disyariatkan sirayah dan si'ayah. Idza a'tak ahadu syarikaini nasibahu min abdin. Apabila seseorang membebaskan jatah yang dia miliki dari seorang hamba. Oke. Nah, begini pembahasannya maksudnya. Misal ditanya nih Qasim bin Muhammad, tabi'in, muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Oke, Qasim bin Muhammad. Ada seseorang punya rumah banyak. 3 rumah dia punya. Oke? 1 di Modern Land, 1 di PDK, 1 lagi di Gondrong. Misal orang punya 3. Terus mau meninggal, dia wasiatin. Oke? Dia wasiatin buat 1 orang, 1/3 dari rumah-rumahnya. Jadi rumah yang ini 1/3-nya punya dia, rumah yang ini 1/3-nya punya dia juga, rumah yang ini 1/3-nya punya dia juga. Tuh, diwasiatinnya 1/3 doang nih. Paham gak? Jadi ini rumah misalnya 100 meter. Ini rumah 100 meter. Berarti 30 meternya punya si Fulan loh. Rumah yang kedua 100 meter. 30 meternya punya si Fulan juga. Tuh, wasiatnya bikin ribet. Wasiatnya ini bikin pusing. Katakan ada orang berwasiat demikian. Demikian fikih. Semua kemungkinan dipakai. Kemungkinan tasawur akal, imajinasi akal dipakai untuk membahas sebuah hukum. Kata Qasim bin Muhammad, ditanya kepada Qasim bin Muhammad hal tersebut. Qasim bin Muhammad rahimahullah berkata, maka dikumpulkan wasiatnya tersebut di 1 rumah. Yakni wasiatnya orang yang meninggal, oke? Yang dia jadikan 1/3 dari setiap rumahnya buat 1 orang itu. Okay? Tuh orang kita kasih aja 1 rumah semua buat dia. Udah, yang 2 ini bukan punya dia. Tuh, lebih mantas gak? Lebih make sense gak? Kalaupun nih orang udah berwasiat. Karena apa? Hujahnya adalah, katanya, barang siapa yang ngerjain hal-hal baru yang gak ada contohnya dari kita. Nah, Aisyah langsung bilang sendiri kepadaku, kata Qasim bin Muhammad. Ummul Mukminin radhiyallahu anha meriwayatkan hadis padaku, berkata kepadaku, bahwasanya Rasul bersabda, man haddatsa man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, laisa alaihi amruna, enggak ada contohnya dari kita, fahuwa rad, maka itu tertolak. Oke? Maksudnya enggak ada orang wasiat tapi sepertiga. Enggak ada kan? Iya enggak? Ini enggak ada contohnya nih dari kita. Ini ada-ada aja nih kerjaan-kerjaan baru, begitu ya. Maka dia tertolak. Jadi wasiatnya tidak dianggap. Dan bisa jadi kata Imam rahimahullah, di antara hujah yang menguatkan pendapat Qasim bin Muhammad ini rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa khafa min musin janafan au ithma, barang siapa yang khawatir si orang yang memberi wasiat akan berbuat ngaco atau berbuat jahat, enggak adil, okay? Fa aslah bainahum, akhirnya dia mengambil sikap untuk memperbaiki kondisi itu, yakni untuk ngedit wasiat itu supaya lebih adil, supaya lebih fair, supaya lebih make sense, gitu. Fala itsma alaih, maka tidak ada dosa. Maknanya tidak mengapa baginya untuk merubah wasiat tersebut kalaupun tidak sesuai dengan yang
diwasiatkan. Karena lebih dirubah ke arah yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih banyak manfaatnya. Dapat ya? Oke? Atau mungkin dia berhujah juga dengan hadis yang dimana tadi Nabi SAW ketika mendengar ada seorang sahabat membebaskan 6 budaknya ketika dia mau meninggal. Dia mewasiatkan 6-6-nya budaknya ini bebas semua. Begitu. Nabi ngumpulin 6-6-nya tuh wasiatnya dibatalkan, nggak dipakai sama Nabi berarti kan? Sallallahu alaihi wasallam. 2 dibebasin, 4 ditetapkan oleh Nabi tetap sebagai budak yang diwariskan orang itu kepada ahli warisnya. Nah, oke. Tapi nih, pendapat lain nih. Para fuqaha dari golongan ahli hadis tuh, ada muhadis, ada fuqaha, ada fuqahaul hadis. Tuh, beda lagi nih. Ada fuqaha dari golongan ahli hadis berpendapat. Oke? Hujahnya bukan itu sebenarnya. Hujahnya adalah bagaimanapun membebaskan budak secara sempurna akan lebih utama daripada membelah kebebasannya. Dari situ disyariatkan siroyah dan siayah. Nah, maksudnya apa? Begini. Jadi di dalam syariat perbudakan, di dalam syariat perbudakan, ada kasus satu budak, cuman dimiliki beberapa orang. Ada. Satu budak dimiliki 2 orang. Ada. Oke? Nah, berarti dia kan terikat oleh 2 individu. Nah, di dalam kasus demikian nih, kalau satunya membebaskan, ya gak? Maka terhitung berarti dia telah terbebaskan total bahkan dari yang satunya juga. Karena gak bisa kita belah kebebasan seseorang. Gak bisa kita belah kebebasan seseorang nih. Itu ada tuh begitu. Ya, itu namanya kasus siroyah. Siroyah yakni ngerembet. Ketika satu ngebebasin, ngerembet. Berarti dia mendapat kebebasan juga dari yang satunya. Tuh, kalaupun cuma dapat persaksian, dia bebas hanya dari 1 orang. Nanti hakim menghukumi, dia totally bebas. Kalaupun yang satu nggak mau memberikan persaksian bebas. Dapat gak? Ya? Ada kasus si ayah. Si ayah maksudnya di sini adalah di mana si budak bekerja kepada tuannya dengan upah. Harusnya kan demikian. Tapi perjanjian, aku bekerja kepadamu sekian tahun, setelah itu kau berikan kebebasan padaku. Tuh, dia bekerja untuk kebebasannya, namanya si ayah. Oke? Dari situ disyariatkannya si ayah dan si royah. Supaya tidak terjadi yang namanya sesuatu terjadi 2 hukum padanya. Hukum yang satu udah terbebaskan, setengahnya udah terbebaskan, setengah belum. Pada satu hal. Sebagaimana kasus di rumah tadi. Oke, ini dalam satu rumah. Kok bisa sepertiganya punya fulan? Gitu. Nggak bisa dibelah begini. Udah diutuhin satu hukum lebih utama daripada tashkis. Daripada dibelah. Ceritanya begitu kata ulama. Oke. Nabi SAW berkata pada sebagian yang membebaskan hambanya. Oke. Memberikan kebebasan sebagian hambanya. Tuh. Yani dia memiliki hamba ini 50%. 50%-nya punya si fulan. Nabi berkata SAW, hadza huwa atiqulluh laisa lillahi syarik. Hakikatnya hamba ini udah terbebaskan totally. Karena Allah sama sekali tidak memiliki sekutu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terus terang, aktsarul ulama ala khilaf qaulil Qasim. Kebanyakan para ulama berbeda pendapat dengan yang disampaikan Qasim bin Muhammad tadi. Bahwasanya wasiat orang yang berwasiat demikian nih, tidak bisa kasus itu diterapkan kecuali pada kasus perbudakan saja, bukan pada aset-aset yang lain, gitu. Ada yang bantah lagi nih ulama lain, ya. Li'annal ma'na alladzi jama'alahu fil 'idqi ghair mawjud fi baqiyat al-amwal. Dikarenakan makna yang terkandung di dalam kebebasan seorang budak tadi, makna demikian kebebasan ini tidak terkandung pada aset-aset yang lain, harta yang lain. Fayu'mal fiha bimuqtada wasiyatil musi, maka yang lebih utama harus dipraktekkan sebagaimana yang diwasiatkan oleh si pewasiat bagaimanapun. Katanya begitu.
yakni banyak para ulama yang tidak menyetujui pendapat Qasim bin Muhammad ini. Katanya kalau memang si pewasiat mewasiatkan sepertiga dari 3 rumahnya buat satu individu, maka harus dilakukan demikian. Begitu. Karena gimana pun itu wasiatnya. Adapun kasus tadi yang harusnya satu hukum pada satu individu itu, seperti kebebasan pada budak, makna ini tidak terjadi pada makna aset-aset barang seperti rumah, tanah, dan lain-lain. Pada individu oke, nggak bisa kita bilang dia bebas setengah, masih budak setengah. Nggak bisa. Oke? Tapi pada aset bisa terjadi. Ini sekian persen punya si fulan, sekian persen punya si fulan. Bisa terjadi kalau pada aset gitu. Akhirnya banyak golongan ulama yang tidak menyetujui pendapatnya Qasim bin Muhammad. Biar ijtihadiyah furu. Ya. Lo kalau kaget ngedengar pendapat lain terus nungging, norak aja udah lo. Namanya itu mah. Ya. Banyak para ulama tuh bahkan membantah pendapatnya Qasim bin Muhammad. Kalaupun dia bilang sendiri bahwasanya Aisyah berkata kepadaku, radhiyallahu anha. Karena kesimpulan ini bukan kesimpulan dari Ummul Mukminin Aisyah, maksudnya ini kesimpulannya si Qasim bin Muhammad tabi'in, begitu, ya. Rahimahumullah. Wa dhahaba ta'ifah minal fuqaha fil itqi ala annahu yu'taq min kulli 'abdin thuluthahu wa yastath'auna fil baqi. Bahkan sebagian kelompok ahli fikih berkata bisa jadi seorang budak itu diberikan kebebasan sepertiganya doang. Tuh. Dan kemudian yastas'auna fil baqi, dan 3/4 sisa, iya gak? Sepertiga berarti sisanya 2/3 dong. 2/3 sisanya dia harus mengusahakan kebebasannya. Bisa. Kata para ulama. Wa ittiba qada an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahaqqu wa aula. Tuh. Namun bagaimanapun mengikuti keputusan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih tepat dan lebih utama. Ya ini gimana pun lebih utama sih kalau misalnya akhirnya dihukumkan pada satu individu, satu hukum aja bebas-bebas deh, enggak begitu. Oke, ini lebih utama. Tapi bukan enggak bisa kita hukumi pada seorang budak dia memiliki kebebasan 50%. Dia memiliki kebebasan sepertiga, bisa aja kata sebagian ulama lain begitu. Ya kan? Wal qasim nadhar ila anna fi musyarakat al-musilahu lil waratha fil masakin kulluha dararan alaihim. Tuh. Tapi pendapat Qasim bin Muhammad tadi yang kasus aset rumah itu mungkin dia melihat bahwasanya kalau terbagi di dalam rumah ada kadar buat orang yang dapat wasiat, ada kadar buat ahli waris. Oke? Karena yang diberikan wasiat pasti bukan ahli waris. Awas, beda nih ya. Orang yang dikasih wasiat pasti bukan ahli waris. Karena ahli waris nggak boleh dapat wasiat. La wasiyata lil waris. Tuh ada lagi kasus. Nggak ada wasiat buat para ahli waris. Oke? Nah mungkin Qasim melihat bahwasanya ketika satu aset rumah misal, satu rumah terbagi, di situ ada jatah milik si orang yang dapat wasiat dan milik orang-orang para ahli waris, ini menjadi madorot ke atas mereka semua. Wah bisa berantem ini nanti, iya gak? Fayadfa'anhum hadza darar, maka Qasim memberikan fatwa yang menghindarkan mereka dari madorot tersebut. Wa yajma'al wasiyah fi maskan wahid, dan dia mengumpulkan akhirnya wasiat si orang tersebut cukup pada satu rumah utuh tersendiri, berikan kepada si orang yang dapat wasiat itu. Fa innallaha syarata fil wasiyah adamal mudarah, karena gimana pun Allah mensyaratkan di dalam praktek wasiat jangan sampai menjadikan madorot, jangan sampai menimbulkan madorot. Allah berfirman, ghairu mudarin wasiyatan minallah. Tuh, jangan sampai menimbulkan efek menimpakan madorot. Oke? Baik pada individu sendiri atau orang lain. Demikian wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Faman dara fi wasiyatihi kana amaluhu mardudan, maka barang siapa yang wasiatnya bisa menimbulkan efek bahaya, maka amalannya tersebut tertolak alaihi. Li mukhalafatihi ma syaratallahu ta'ala fil wasiyah. Dikarenakan dia menyelisihi apa yang Allah syaratkan di dalam wasiat. Maka demikian ijtihadnya Qasim bin Muhammad rahimahullah ketika dia membatalkan wasiat tersebut. Wa qad dhahaba ta'ifah minal fuqaha annahu law awsa bi thuluth masakinihim thumma thulutsail masakin kullaha thumma talaf thulutsal masakin wa baqiya minha thuluth annahu yu'ti kullaha lil musilahu wa hadha qawlu ta'ifatin min ashab Abi Hanifah. Kasus lain lagi, satu rumah.
Oke? Milik seseorang. Diwasiatkan sepertiganya buat satu orang. Nggak lama ya udah sepertiga lagi buat dia juga deh. Tuh, berarti udah berapa tuh? 2/3. Nah sepertiganya lagi akhirnya jadi terbengkalai. Dia nggak berikan keputusan sampai dia meninggal misalnya. Sepertiganya lagi buat siapa nih? Oke? Akhirnya jadi terbengkalai, tepuguh ya. Iya gak? Masa mau ditembokin nih sisa sepertiga? Iya gak? Maka, oke? Yu'ti kullaha lil musilahu, maka dihukumi semuanya, kesemuanya nih 100% ya diberikan kepada si orang yang dikasih wasiat itu. Tuh, daripada sepertiganya akhirnya disia-siakan gak jelas hukumnya. Gitu. Wa hadza qaulu ta'ifah min ashab Abi Hanifah. Pendapat ini pendapat sebagian golongan dari kelompok Abu Hanifah, yakni An-Nu'man ibnu Thabit, Imam Hanafi rahimahullah. Ya. Wa hukiya an Abi Yusuf wa Muhammad wa wafaqahum al-qadhi Abu Ya'la min ashabina fi khilafihi. Namun diriwayatkan dari Abu Yusuf dan Muhammad juga disetujui oleh Qadhi Abu Ya'la dari golongan sahabat-sahabat kami, yakni dari golongan Hambali, pendapat yang berbeda dengan pendapat yang pertama tadi yang disampaikan oleh kelompok Abu Hanifah. Maknanya sepertiga ini tetap nih orang nggak punya hak. Gitu. Ada pendapat demikian dari golongan Hambali. Wa banau dzalika ala anna al-masakin al-mushtarakah tuqsam bainal mushtarikin fiha qismah ijbar kama huwa qaulu Malik wa zahir kalam Ibnu Abi Musa min ashabina. Dan mereka berpendapat bahwasanya sebuah aset ketika milik beberapa individu yang berbeda, maka harus digunakan hukum yang berkuasa untuk membagi aset tersebut sesuai masing-masing jatahnya. Tuh, kalaupun dengan cara paksaan. Demikianlah pendapat Imam Malik. Dan zahir dari pendapat Ibnu Abi Musa dari golongan sahabat kami, yakni dari golongan Hambali. Wal masyhur inda ashabina, namun yang lebih masyhur pada sahabat-sahabat kami, yakni pada madhab Hambali, annal masakin al muta'addidah la tuqsam qismah ijbar wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i. Bahwasanya tempat-tempat rumah yang muta'addidah, yang jumlahnya lebih dari satu, yang berjumlah banyak, itu tidaklah dibagi dengan cara pembagian yang dipaksakan. Demikian juga pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Wa qad ta'awwala ba'dul Malikiyah futya al-Qasim al-madhkura fi hadzal hadits ala anna ahad al-fariqain min al-warathah wal musilahum talab qismah al-masakin fakanat mutaqaribah bihaitsu yadhummu ba'daha ila ba'd fil qismah fa innahu yujab ila qismatiha ala qawlihim wa hadha ta'wil ba'id mukhalif lidh-dhahir. Dari golongan Imam Malik rahimahullah, okay, para pengikut Imam Malik maksudnya, mereka mencoba mengarahkan fatwanya Al-Qasim ibnu Muhammad. Mengapa dia mengarahkan untuk satu rumah saja? Okay? Karena katanya para ahli waris yang lain menuntut bagiannya masing-masing dan begitu sulit dan susah untuk memecah sepertiganya katanya. Maka pada saat itu untuk menghindari perseteruan dan sengketa ya bahasanya kalau aset sengketa ya. Akhirnya Qasim bin Muhammad memutuskan untuk memberikan satu rumah full kepada orang yang mendapatkan wasiat. Tapi takwil ini begitu jauh, terlalu jauh untuk sampai kepada kesimpulan demikian. Wallahu a'lam. Nah, kelar sampai hadis penjelasan dari hadis yang ke 5. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.